Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di ruangan ini. Shalom untuk saudara semua. Saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, bukan sekedar menonton tetapi mengikuti ibadah ini, sehingga kita menikmati berkat yang luar biasa. Sekali lagi himbauan kepada saudara-saudaraku yang di rumah, tidak sekedar menonton siaran ini, tetapi mengikuti pujian, mengikuti penyembahan, mengikuti alur firman yang akan disampaikan, sehingga kita juga dapat merasakan dan menikmati kasih dan kuasa Tuhan itu bekerja sampai ke hati kita semua masing-masing. Puji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita semua, mempersiapkan hidup kita, keluarga kita, untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ajak kita menyanyi sebuah pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami, haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu, haleluya, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikaku, janganlah ku rindu hadiratmu. Dari awal lagu pujian ini, Roh Kudus, Kau adalah penuhi seruan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, celikaku, janganlah ku rindu hadiratmu. Ku sangat kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjungkan
Selingkanku jangan ku rindu hadiratmu. Katakan ku sembah kudus, sembahku. Mari kita mengangkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan, tanda penyembahan yang sungguh. Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau lihat bagimu. Tuhan ku sembah Ku. Haleluya. Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kamu, mulia bagimu. Tuhan ku sembah kudus, ku sembahku. Kau hadir di tengah kami Tuhan malam ini. Kau hadir di setiap pertemuan jemaat, di rumah-rumah umat-Mu yang mengikuti doa ibadah malam ini. Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mempersiapkan diri kami, hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak menerima pujian kami, menerima penyembahan kami, menerima pengagungan kami. Biarlah dari dasar hati kami yang terdalam, malam ini lahir penyembahan, lahir pujian yang benar, pujian penyembahan yang menyenangkan, pujian penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dari roh kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami semua. Kami percaya kuasa-Mu memenuhi kami semua. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi kami semua. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami butuh kehadiran-Mu. Haleluya. Allah sendiri hadir di tengah-tengah kami pada malam ini. Hadir di tengah-tengah kehidupan umat-umat-Mu yang sama-sama kami sekalipun di tempat yang berbeda. Ada penyembahan, ada pujian, ada mezbah yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Intimidasi pekerjaan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami patahkan, tolak, hancurkan dia di dalam nama Yesus. Kuasa kemuliaan Tuhan melingkupi kami semua. Proteksi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Api kemuliaan-Mu membakar setiap kami, membakar setiap hati kami, sehingga ada sorak-sorai, ada penyembahan, ada pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kepada mula kemuliaan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Kami buka ibadah doa malam ke-7 malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi sebuah pujian, seperti rusa yang haus. Rindu akan
aliran sungai-Mu. Kita meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda besar nanti datangnya hujan. Hatiku tak jiwaku Tuhan. Pribadi yang menyenangkan hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu, indah dalam indahnya kasih-Mu. Seperti rusa dari awal, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, haleluya, menunggu. Kau baik bagi kami Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang benar. Kau mengenal kami Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
Berfirman-Lah bagi kami. Firman-Mu adalah pelita, Firman-Mu adalah terang, Firman-Mu adalah suluh dalam perjalanan kami. Tanpa Firman-Mu kami meraba-raba dalam dunia yang gelap ini. Tetapi ketika Firman-Mu dinyatakan dan diterangkan dalam hidup kami, kami akan melihat dengan mata yang bersinar-sinar, karena jalan-jalan kami terang benderang oleh Firman-Mu, sehingga kami tidak terantuk, kami tidak tersandung, tetapi kami terus berjalan sesuai dengan rencana dan kemauan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya intervensi pekerjaan Roh Kudus akan selalu kami rasakan dan kami nikmati. Bahkan karya-Mu secara dominan bekerja di antara kami semua malam ini. Kami membuka hati kami, roh kami siap untuk menerima lawatan Tuhan malam ini. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Biarlah tanah hati kami adalah tanah yang terbaik, di mana benih firman itu akan tumbuh subur, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa menadahkan tangan untuk seluruh umat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti kegiatan ibadah ini melalui live streaming pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Jamahan-Mu menjamah setiap hati mereka, jamahan-Mu menjamah setiap kehidupan umat-umat-Mu. Mereka juga turut menikmati dan merasakan indahnya hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib dan agung luar biasa. Itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua malam ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan melalui akun Facebook GPD Betani Patimana, bahwa malam ini malam ke-7 dengan tema karya Roh Kudus. Ya, tema besarnya karya Roh Kudus dan tema kecilnya karya Roh Kudus di tengah kehidupan kita semua. Mari kita buka firman Tuhan, kitab kita dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Sekali lagi Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-26.
Saya bacakan ayat-ayat ini untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sama-sama katakan haleluya. Keseluruhan pasal ini berisi tentang janji Tuhan. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 14 itu janji tentang rumah Bapa, ya. Allah atau Yesus menjanjikan setiap orang yang percaya ketika mengakhiri hidup ini, Tuhan menyiapkan rumah atau tempat tinggal untuk kita semua yang namanya di sini rumah Bapa, ya. Jangan gelisah dan gentar hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepadaku, ya, dan seterusnya. Ayat-ayat itu berkata tentang janji bahwa Tuhan menyiapkan bagi kita semua sebuah tempat yang kekal. Yang bersukacita dengan janji Tuhan ini sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yang kedua ayat 15 sampai 31 itu janji tentang penghibur. Ini janji Yesus. Yesus menjanjikan penghibur, ya. Ayat-ayat ini ditulis sebelum Yesus kesalib, ya. Sebelum dia melewati jalan Via Dolorosa, sebelum dia menjalankan misi penebusannya di kayu salib, ya. Beberapa waktu sebelumnya dia sudah mengucapkan janji itu, ya. Kemudian saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa janji tentang penghibur itu sudah terrealisasi, karena Allah kita ketika dia berjanji, maka janjinya itu adalah ya dan amin. Sama-sama katakan amin. Amin. 2000 tahun lebih di kamar loteng Yerusalem, penghibur itu sudah datang, ya. Penghibur itu atau Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah datang ke dalam dunia, ya. Dan ayat 26 dalam pasal 14 Injil Yohanes ini karya Roh Kudus atau penghibur itu dikatakan di sini di bagian B ayat 26 bagian B, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan haleluya. Haleluya. Ya. Dua hal yang menonjol yang ditulis dalam ayat ini tentang karya Roh Kudus, ya. Memang banyak para pengkhotbah selalu mengumandangkan tentang kuasa dahsyat dari pekerjaan penghibur itu, ya. Tetapi dalam ayat ini diketengahkan atau disampaikan, diberitahu kepada kita semua bahwa salah satu karyanya bagi kita adalah satu, dia mengajar kita. Haleluya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan haleluya. Haleluya. Yang mengajar, artinya Roh Kudus itu adalah pengajar. Dua hal penting di sini, mengajar dan mengingatkan kita.
Dia adalah penghibur dan dia adalah roh kebenaran. Yang pasti yang dia ajarkan itu adalah kebenaran. Mengajarkan kebenaran. Mari kita lihat ada satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1 Yohanes 2:27 berkata, sebab di dalam diri kamu, perhatikan baik, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Katakan amin. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Katakan haleluya. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup FAYH, ayat ini ditulis bahwa di dalam diri kamu ada Roh Kudus yang kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana Roh Kudus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, ini bukan berarti kita tidak perlu diajar oleh orang lain, karena konteks ini berbicara tentang pengajar-pengajar sesat. Kalau kita baca ayat 18, 19, 20, di masa antikris ini ada berbagai pengajaran-pengajaran palsu yang timbul, baik dulu dari guru-guru palsu, baik juga dari mesias-mesias palsu. Ya, itu sebabnya Yohanes menekankan supaya kita tidak perlu diajar oleh kalangan ini, karena memang dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, ya, ada pengurapan yang kita sudah terima. Katakan amin. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, oleh kelompok ini, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Katakan haleluya. Ya, ayat ini paralel dengan Yohanes 14 ayat 26 tadi, yang berkata bahwa Roh Kudus itu karyanya adalah satu, mengajar dan mengingatkan kita semua. Katakan haleluya. Mengajar dan mengingatkan ini berlaku kontinu, saudara-saudara. Bukan berlaku temporer. Mengajar dan mengingatkan ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa ini berlaku kontinu. Katakan haleluya. Bukan berlaku temporer, ya. Bukan cuma waktu sakit atau waktu susah. Bukan. Ini secara kontinu. Setiap hari Dia mengajar dan Dia mengingatkan kita. Saya percaya bahwa kita semua sudah merasakan ini. Katakan haleluya. Roh Kudus itu mengajar dan Roh Kudus itu mengingatkan. Ada sebuah peristiwa ketika Paulus memberitakan Injil. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16.
Ini sebuah contoh kecil bahwa Roh Kudus bisa memberi petunjuk, mengajar, dan memberi peringatan-peringatan. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai ayat 10 saya bacakan. 16 ayat 6 sampai 10 saya bacakan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan kata-kata mencegah, kemudian ada kata-kata tidak mengizinkan. Ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat 9, pada malam harinya nampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. 13, Paulus di Filipi, ayat 19 dan seterusnya, ya. Kita melihat di sini bahwa karya Roh Kudus itu bukan hanya menyembuhkan atau melakukan hal-hal yang dahsyat kelihatannya, tetapi Roh Kudus juga mengatur sampai kepada hal-hal kecil. Dia memberi petunjuk-petunjuk. Dia bisa menganjurkan dan dia bisa mencegah. Katakan haleluya. Ketika Paulus dan kawan-kawan memberitakan Injil, kalau kita baca di ayat 6, mereka hanya melintasi Frigia dan Galatia. Karena apa? Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia ketika itu, ya. Kemudian kita baca ayat seterusnya, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, ya, di Misia. Dan ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus, tadi kita baca di pasal 14 ayat 26, dia mengajar dan mengingatkan. Jadi pekerjaan dan karyanya itu secara spesifik sebenarnya kita bisa rasakan dan kita bisa nikmati dalam keseharian pelayanan kita dan dalam keseharian pengiringan kita. Katakan haleluya. Apa yang dibutuhkan di sini? Saya menarik kesimpulan bahwa kita harus peka dengan pekerjaan Roh. Katakan haleluya. Paulus dan kawan-kawan peka sekali. Di sini Roh Kudus tidak izinkan. Di sana mereka mau coba terobos ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan dan seterusnya. Dicegah. Apa? Karena memang ketika itu Tuhan menginginkan, Roh Kudus menginginkan supaya di waktu itu, di periode itu, Injil diberitakan dulu di daerah Makedonia. Karena memang di sana ada begitu banyak orang yang menunggu pemberitaan Injil. Ya, di ayat 10 Paulus melihat sebuah penglihatan. Ayat 9, ya, ada penglihatan, ada orang Makedonia berdiri dan berseru, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami.
sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus peka dengan karya Roh Kudus. Katakan haleluya. Saya percaya setiap hari, setiap saat Roh Kudus ingin menyampaikan ajarannya, petunjuk-petunjuknya, peringatan-peringatannya kepada kita. Cuma kadang kita yang tidak peka dengan karya. Tapi malam ini kita diingatkan, mari kita peka dengan karya Tuhan. Katakan haleluya. Ketika Samuel kecil tidur di gereja, tidur di bait Allah, dia mendengar Tuhan memanggil. Saya baca tadi kisah itu, saya menemukan bahwa Samuel berpikir yang panggil dia itu adalah tuannya, Imam Eli. Dia bilang, ya tuanku, ada apa? Eli bilang, saya tidak panggil sama anak. Tidur coba, ulang. Dia tidur lagi. Berapa tidur Tuhan panggil lagi, Samuel, Samuel. Dia pergi lagi sama Tuhan. Tuhan, ada apa? Tidak, saya tidak panggil. Imam Eli langsung tanggap bahwa ini suara Tuhan. Kalau dengar satu kali lagi, bilang, berfirmanlah Tuhan, saya siap mendengar. Mulai dari situ Samuel peka dengan suara itu. Katakan haleluya. Kita harus peka dalam perjalanan kita, pelayanan kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu bisa kita peringatan-peringatannya, ajaran-ajarannya bisa kita dengar melalui telinga kita secara jasmani, bisa kita dengar melalui hati kita yang peka. Saya percaya kepekaan itu akan timbul ketika kita senang baca firman Tuhan. Kepekaan itu akan timbul ketika senang menyembah Tuhan. Kepekaan itu akan timbul ketika kita dekat dan bergaul dengan Tuhan. Maka setiap waktu dan setiap saat kita akan menikmati indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan malam ini. Kita tunduk kepala, kita bersama. Kita menyanyi pujian yang berkata, berkaryalah Roh Kudus di sini. Saya percaya bahwa sampai detik ini juga Dia ingin menyampaikan hal-hal kepada telingamu, kepada hatimu malam ini. Kerinduannya, kehendaknya, supaya kita tidak salah mengambil keputusan, kita tidak salah melangkah, kita tidak salah mengambil keputusan. Haleluya. Haleluya. Ku percaya Tuhan ada di sini. Tuhan baik dalam hidup kami semua. Dengan kuasa berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah kuasa, jambalah setiap hati, ubah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Mungkin hari-hari ini engkau kurang peka lagi terhadap suaranya, terhadap kehendaknya. Tapi malam ini Dia akan menyampaikan hal-hal sesuatu kepadamu, supaya ada sukacita, ada kekuatan baru. Jambalah kami, jamah setiap hari, ubah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa,
atas orang-orang tua, atas anak-anak muda, atas anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Jadikan kami sama seperti ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Haleluya. Yesus, haleluya. Jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti, jadikan kami sama seperti Yesus, sama seperti, jadikan kami sama seperti Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu atas hidup kami, Roh Kudus. Pengajaran-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Haleluya. Haleluya. Beri hati kami yang peka terhadap suara-Mu. Beri telinga kami yang peka terhadap kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
sampai selama-lamanya. Pengajaran-Mu dan peringatan-peringatan terus berlaku sampai hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu malam ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami malam ini bahwa karya-Mu terbaik bagi kami adalah mengajari kami setiap waktu dan memberi peringatan, mengingatkan kami. Kami terus membuka hati kami dan hidup kami supaya karya-Mu secara sempurna direalisasikan dalam kehidupan kami, sehingga dalam setiap langkah yang kami jalani kami tidak menyalahi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kami tidak mendukakan Engkau Roh Kudus dalam hidup kami, tetapi kami selalu memberi diri kami dipimpin oleh Engkau. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah kami Roh Kudus. Kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami sekali-kali tidak akan mendukakan Engkau Roh Kudus. Beri kepekaan hati kami, kepekaan telinga kami, supaya kami selalu mengerti dan memahami rencana, kemauan dan kehendak Allah dalam hidup kami. Hidup kami semata-mata mempermuliakan nama Tuhan. Ucapan kami, pola pikir kami, tindakan-tindakan kami, keputusan-keputusan dalam hidup kami, kami tidak menyalahi kehendak-Mu ya Roh Kudus, tapi semua seturut dengan kehendak-Mu. Sekali lagi beri kepekaan bagi kami untuk mendengar dan memahami rencana dan kemauan Tuhan. Sekali lagi beri kepekaan bagi kami semua, baik pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, pria, wanita, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, anak bayi, lansia, semua kami peka terhadap kehendak-Mu Tuhan, sehingga dalam hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Sikap kami, sepak terjang kami, tindakan-tindakan kami, keputusan-keputusan kami, rencana-rencana kami, semua seirama dengan kemauan Tuhan, seirama dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengendalikan setiap langkah kami. Bekerja dan berkaryalah terus dalam hidup kami. Kami tidak akan melakukan pembangkangan terhadap-Mu ya Tuhan, tetapi kami akan selalu melakukan penurutan, ketaatan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya seluruh hidup kami ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk karya-Mu bagi kami semua malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami sampai akhir zaman ini, melewati berbagai kondisi hidup, kesulitan, bahkan semua perjalanan yang kami lewati dalam hidup ini, kami dipimpin dan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Seluruh bagian hidup kami, seluruh bagian keberadaan kami dalam kendali dan dalam kuasa kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu dan menyembah Engkau malam ini. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah melalui siaran pada malam ini, baik yang ada di pagi mana
ataupun yang ada di kota-kota yang lain yang sempat mengikuti kegiatan malam ini, kami percaya sampai di sana berkat Tuhan dicurahkan dan dilimpahkan. Doa kami untuk Kabupaten Banggai, Tuhan jaga lindungi masyarakat, pemerintah, secara khusus tim medis yang sementara berjuang untuk daerah kami bersih dan semua masyarakat sehat dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menjadi bahagian kami semua. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan, bangsa-bangsa diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini juga kami memberkati Israel sebagai umat pilihan Tuhan, karena kami percaya setiap orang yang memberkati umat pilihan-Mu, mereka juga akan diberkati berlimpah-limpah. Kami memberkati gereja-Mu ya Tuhan sebagai Israel rohani. Kami percaya berkat Tuhan juga sampai kepada kami semua. Berkati pekerjaan dan pelayanan di GPD Betani pagi mana ini. Tuhan menyempurnakan semua program, Tuhan menyempurnakan semua kegiatan, Tuhan menyempurnakan semua bagiannya, dan mempersiapkan umat-umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Tidak ada satupun di antara kami yang ketinggalan, karena kami percaya kami terus didewasakan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih. Ini doa kami di malam ke-7 ini. Kami mengucap syukur mengakhiri kegiatan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Disampaikan besok malam ke-8 akan kita sama-sama mengikuti kegiatan seperti ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom untuk kita semua.